Hari ini saya ingin sharing tentang waktu tenang. Moment of quietness. Saya ingin menyapa jemaat yang saat ini streaming live di YouTube. Kami berdoa Anda juga diberkati Tuhan di rumah Anda masing-masing. Amen. Waktu tenang. Moment of quietness. Karena terbatas waktu khotbah, saya akan lanjutkan poin kedua di ibadah jam 1 siang nanti. Anda bisa nonton ini di YouTube, saya nggak tahu minggu ini atau minggu depan. Baik, salah satu kunci untuk menjadi tajam. Menjadi tajam artinya menjadi sangat hebat dalam apa yang kita lakukan. Menjadi yang terbaik yang kita bisa jadi. Salah satu kuncinya adalah punya waktu tenang, quietness, di mana kita bisa berpikir dalam, merenung, dan berdoa. Yesus dalam kehidupannya selalu mengambil waktu untuk pergi ke tempat-tempat yang sunyi. Dia pergi ke tempat yang sunyi untuk beristirahat dan berdoa. Kita lihat Lukas 5 ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kita perhatikan dua ayat ini menunjukkan Yesus selalu pergi cari tempat yang sunyi untuk sendirian supaya dia bisa berdoa. Berikutnya, Lukas 4 ayat 42. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Yang terakhir Markus 6 ayat 31. Kita baca sama-sama. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Yesus selalu menarik diri dari kerumunan orang-orang banyak supaya dia bisa beristirahat dan berdoa. Anda tahu Yesus sangat terkenal waktu itu. Yesus sangat diinginkan waktu itu. Dan orang banyak selalu berbondong-bondong datang kemanapun Yesus pergi. Ribuan orang datang minta didoakan, mendengarkan pengajarannya. Saya percaya Yesus sangat kelelahan. Selalu dikelilingi orang-orang banyak itu menyedot energi kita. Kita perlu di-recharge di tempat-tempat sunyi. Katakan amin. Pelajaran yang sangat luar biasa. Yesus yang adalah anak Allah saja perlu istirahat, apalagi kita. Saya kebayang menjadi sangat hebat di dalam pelayanan. Yesus begitu luar biasa dengan pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, membangkitkan orang-orang mati. Yang tuli mendengar, yang bisu bicara, yang lumpuh berjalan. Saya kebayang kalau Yesus hidup hari ini, saya rasa mungkin pengikut Yesus jutaan. Percaya? Hamba Tuhan yang tidak seperti Yesus saja, kita tahu pengikutnya puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan. Pasti sangat melelahkan. Menjadi seseorang yang begitu diinginkan, begitu diharapkan. Satu sentuhan Yesus saja begitu menyembuhkan. Saya nggak kebayang Yesus selalu dikerumuni orang. Pasti melelahkan dan nggak punya waktu untuk dirinya sendiri. Saya tidak kasih nomor handphone saya ke semua orang. Tetapi handphone saya sudah menyebar kemana-mana. Gak kuat baca WhatsApp-nya, gak pernah saya angkat teleponnya. Saya sampai berpikir,
Bagaimana caranya saya tidak usah pakai handphone? Tapi sekarang teknologi mengharuskan kita punya gadget. Bayar apa-apa pakai QRIS, ya kan? Aplikasi-aplikasi seperti Peduli Lindungi harus pakai handphone. Check-in pesawat, repot sekali kalau nggak ada handphone. Tapi saya termasuk orang yang jarang pegang handphone. Kalau saya sudah di rumah, saya taruh handphone saya, bisa seharian sampai malam saya nggak pegang. Kalau saya lagi pelayanan, saya lagi meeting sama orang, saya sedang sama anak saya, pasti saya nggak pegang handphone. Beberapa chat tidak terbalas. Saya sampai nih, dan ternyata ini jadi trendy. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Anda bisa ngerti keadaan Yesus saat itu? Dan kenapa Yesus pergi ke tempat-tempat sunyi? Supaya dia bisa berdoa. Kita ini, kalau nggak punya tempat sunyi, kita nggak punya waktu recharge. Mobil aja kalau dipakai terus rusak. Harus berhenti, mesinnya panas, harus dikasih isi air karburatornya, harus dibengkelin, harus dirawat. Kita apalagi? Anda kalau nggak punya waktu-waktu sunyi dalam hidupmu, Anda sibuk melayani orang banyak. Saya kasih tahu, Anda akan exhausted. Kenapa orang melayani akhirnya burn out? Capek, exhausted karena Anda putus dari sumbernya. Anda melayani dengan kekuatanmu sendiri. Kita ini bisa mengasihi karena Allah adalah kasih. Kita perlu datang sama Tuhan yang memulihkan kita, menyegarkan jiwa kita. Untuk menjadi tajam sekali lagi, kita harus punya waktu tenang. Tahukah Anda Tuhan menciptakan malam untuk apa? Kenapa malam itu dibuat gelap sama Tuhan? Supaya kita berhenti dari semua kesibukan kita dan istirahat. Berapa banyak di sini yang kelompok kalau tidur mesti gelap? Angkat tangan. Serius nih cuma segini? Yang tidur harus gelap, angkat tangan. Yes. Saya terganggu sekali kalau abang satu ini, si gantengku ini, begadang. Dia siapin firman sampai subuh. Siapa suruh sibuk-sibuk, ya kan? Saya bilang, tidur yuk, cepetan tuh firmannya, cepetan kelarin, bobo. Kenapa? Karena dia nyalain lampu kecil. Saya terbangun. Karena silo itu bikin kita nggak bisa nyenyak. Bayangin, keren nggak Tuhan itu? Dia ciptakan terang dan gelap. Pagi, siang, dan malam. Supaya kita semua ini berhenti dari semua kesibukan dan istirahat. Tubuh kita perlu istirahat. Jiwa kita perlu istirahat. Roh kita juga. Yesaya 30 ayat 15, kita baca sama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kenapa kita untuk jadi tajam dalam berpikir, ngambil keputusan, kita butuh waktu tenang? Poin yang pertama, supaya kita bisa punya waktu untuk mengevaluasi kesalahan. Orang itu akan jadi berubah lebih baik kalau dia punya waktu untuk tenang dan introspeksi diri. Kenapa orang bikin kesalahan yang sama terus-menerus? Karena kesalahannya nggak pernah dievaluasi. Dia nggak pernah ambil waktu buat berpikir, kenapa saya sama istri ribut terus? Kenapa istri saya marah terus? Kenapa
pegawai-pegawai saya tidak excellent? Gitu. Kenapa usaha saya nggak jalan? Kenapa saya pacaran putus terus, gak kawin-kawin? Kenapa hidup saya susah terus? Kenapa hutang terus? Kenapa orang bikin kesalahan yang sama berulang-ulang? Karena mereka nggak ambil waktu untuk introspeksi diri dan mengevaluasi kesalahannya di mana. Kalau saya ngadepin orang-orang yang punya masalah, saya selalu tanya akarnya. Untuk ngerti penyebabnya kita butuh diam dan mengerenung. Mengevaluasi, mikirin. Apa yang Anda pikirin waktu Anda diam? Pikirin kesalahannya di mana ya? Apa yang harus diubah? Perbaikan-perbaikan apa yang harus dilakukan ke depan? 3 ini. Cari akarnya. Kesalahannya di mana? Yang kedua, apa yang harus berubah? Yang ketiga, langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk perbaikan ke depan? Tanpa melakukan 3 hal ini di waktu tenang, Anda nggak akan berubah jadi lebih baik. Orang yang nggak punya waktu untuk evaluasi kesalahannya akan terus berputar-putar di poros yang sama. Kita sebut dengan same pattern behaviors. Orang bikin kesalahan itu ada polanya, ada patternnya. Nanti saya kasih contoh. Amsal 26 ayat yang 11. Kita baca sama-sama. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Contoh. Kita bahas satu-satu masalah. Kenapa orang pacaran putus nyambung, putus terus. Pacaran sama si A putus, si B putus, si C putus, si D putus, si E putus, si F putus. Banyak amat pacarnya ya. Gak ada yang jadi. Gak ada yang sampai menikah gitu bahasanya. Saya pernah konseling. Kenapa dia begitu? Karena dia selalu punya kriteria yang gak berubah. Dia pengen punya cewek yang jauh lebih muda, putih, cantik, Chinese, gitu, keturunan Tionghoa, dan rata-rata masih kuliah. Sementara dia udah 30-an lalu mulai 40-an gitu. Mulai mendekati 50, nggak kawin-kawin. Menurut Anda kesalahannya di mana? Saya langsung tanya gini, begitu saya ngobrol sama orang ini, saya selalu bilang gini, tebak, saya tebak ya, 6 pacar Anda tipenya sama, saya bilang gitu. Dia bilang, iya Bu. Putih, cantik, keturunan Tionghoa, apalagi jauh lebih muda, dan rata-rata masih kuliah. Apa yang menyebabkan gak jadi? Umur kejauhan. Cewek juga jadi mikir. Sementara kuliah masih ketemu banyak pilihan. Belum ada yang serius-serius banget. Kemudian cuma manfaatin dia buat bayarin duit kuliah. Lalu yang lebih parah apa? Karena beda suku gak disetujui sama orang tua. Makanya gak ada yang jadi. Dia patah hati terus, patah hati lagi, dan patah arang. The same pattern behavior. Lagi contoh lain. Ada seorang ibu, kawin cerai 3 kali. Saya perhatikan, same pattern behavior. Apa itu? Yang pertama, dia suka cowok yang tinggi besar. 3 suaminya tinggi besar semua. Same pattern behavior. Yang kedua, apa coba? Cowoknya rata-rata mulutnya manis. Hati-hati sama pria mulutnya manis. Biasanya gombal. Orang yang mulutnya manis itu jago jualan. Itu plusnya.
pintar ngambil hati, pintar ngerayu istri. Tapi hati-hati, di luar juga kadang-kadang mulutnya lebih manis. Dan yang parah gini, orang yang mulutnya manis biasanya bermulut besar. Pintar ngomong doang, omdo. Ngomongnya tentang kehebatan dia terus. Saya ini. Ngomongnya tentang kehebatan dia. Hati-hati, orang yang biasanya bermulut besar, karyanya nol. Nol besar. Nah, tiap kali dia nikah, suaminya tipenya sama. Selalu kesalahannya di mana? Bukan masalah tinggi besarnya, kesalahannya di mana? Saya mau kasih tahu dari kedua kasus ini. Fokusnya fisik. Lihat, fisik jadi paling penting. Yang kedua, karakter tidak teruji, motivasi tidak teruji. Pria yang menjadi suami ibu ini pada nggak bisa kerja tiga-tiganya. Makanin duit dia, karena dia kaya. Dan tiga-tiganya pintar ngerayu dia, jadi morotin dia. Bermulut besar, nggak punya duit sebenarnya, sok kaya aja. Akhirnya 3 kali merit kasusnya sama, cerai. Coba orang tuh kalau gagal, jangan buru-buru. Sama siapa lagi gue sekarang? Mumpung jomblo. Enggak. Harusnya merenung kesalahannya di mana. Apa yang harus berubah? Harusnya yang berubah apa? Doa, tanya Tuhan yang terbaik siapa, jangan pakai mata doang. Kadang-kadang yang kelihatan gak bagus di luar, gak terlalu cakep di luar, dalamnya cantik sekali loh. Ada amin Bapak Jojo? Kalau soal cantik mencantik bisa dipoles. Bisa ke Korea katanya. Tapi inner beauty gak ada gantinya. Suami yang sayang, yang lembut, yang setia, yang tanggung jawab, yang kerja keras. Giginya kadang-kadang tonggos. Bukan semua, tapi Anda mengerti maksud saya, nggak selalu ganteng. Ada yang ngomong gini, itu artis satu cantik, suaminya ganteng banget. Gue bilang itu jatuh dari langit dan cuma satu kayaknya. Well, kita perlu punya waktu tenang untuk bisa berpikir dalam-dalam dan menyadari kesalahan-kesalahan kita di mana dan kemudian mulai mengambil keputusan yang tepat untuk langkah-langkah ke depan. Saya percaya kadang masalah tuh diizinkan Tuhan datang dalam hidup kita supaya menggiring kita masuk ke tempat sunyi. Setuju? Waktu kita udah gak berdaya, gak ada yang bisa nolong kita. Udah gak ada jalan, kita udah mati gaya, udah buntu. Masalah menggiring kita ke tempat sunyi. Mau gak mau kita berlutut dan berdoa. Tuhan tolong saya. Coba hari ini renungkan. Mari belajar ya, kita praktek langsung ya. Ambil waktu sunyi, nanti di rumah. Bu Heni, rumah saya rame, kamar mandi. It's my secret place. Coba renungkan, apakah yang Anda kerjakan hari ini? Pertama, membangun masa depan yang baik. Karena ingat loh, hidup orang tabur tuai. Nanti saya baca ayatnya. Yang kedua, apakah yang Anda kerjakan, usahamu, karirmu, memberi dampak yang baik untuk orang lain? Yang ketiga, pikirin apakah yang Anda kerjakan hari ini berguna di masa tua. Jangan lupa, kita akan jadi tua suatu hari nanti. Mazmur 90 ayat 12. Kita coba belajar merenung ayat ini. Langsung praktek firman ya. Baca sama-sama. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian
hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Orang yang ngitung umurnya pasti bijaksana. Firman Tuhan ajarkan begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Maksudnya apa coba? Kita mesti ngitung umur. Minta gambarnya tolong multimedia. Yes. Lihat gambar di depan. Anda ada di stage mana hari ini? Saya ada di stage mana? Cewek yang pakai baju apa? Pink ya. Di saat ini ya. Saya berharap kalau saya udah umur 70 secantik itu ya. Saya hari ini ada di sini. Saya bangun tangan pengharapan di stage ini. Katakan ini 20-an, ini kan belasan ya, ini kan gue bikin-bikin aja. 20-an, 30-an, 40-an gitu ya. Nah, saya bangun tangan pengharapan di 20-an. Nah, hari ini tangan pengharapan sudah lebih dari 16 tahun. Anda harus lihat, apa yang kita tabur hari ini membangun hari depan. Setuju? Anak-anak muda yang relatif sukses di usia muda, cerita sama saya. Sukses di usia muda tuh umur berapa? 30-an. Success before 30, keren gak? Ketemu sama saya, dia bilang gini, saya gak mau buka namanya siapa, ini gak boleh tahu karena kan private ya. Hasil kerja dia di usia 30-an ini cukup buat sampai cucu dia hidup. Luar biasa? Dia cerita gini, Bu Heni, saya mulai kerjanya muda, umur 18. Saya mau tanya Anda, umur 18 itu biasa anak muda ngapain? Zaman sekarang masih main game. Yes? Umur 18, sementara teman-temannya masih sekolah, dia udah kerja. Sementara orang masih sibuk pacaran, dia kerja, dia nikahnya telat. Orang yang fokus bangun hidupnya biasanya nikahnya telat. Seperti Bill Gates ya, kita dengar juga gitu. Nah, anak muda ini kerja bangun hidupnya dari usia 18. Di umur 30, dia udah kaya banget. Dia bilang sama saya, sekarang dia umur sekitar 30-an ya. Saya nggak sebut 30-an berapa, itu kan rahasia orang. Dia bilang hartanya cukup sampai ke cucunya. Luar biasa. Saya mau kasih tahu. Orang kalau ngitung umur akan jadi bijaksana kata firman Tuhan. Kenapa? Dia nggak akan buang waktu. Anda harus tahu bahwa satu-satunya yang tidak bisa dihentikan sekalipun Anda kaya adalah waktu. Waktu nggak bisa dihentikan, waktu akan terus jalan, suka nggak suka kita tambah tua. Dan waktu kita tambah tua, ada yang berkurang, yaitu fisik kita melemah. Kekuatan kita berkurang. Kemampuan kita berkurang. Kami tiap Jumat sekarang senam sama semua staf. Dulu saya balet, nah bicara kesuksesan Mesir ya. Buka kaki split itu, lurus. Saya balet dari umur 6. Bisa tidur ke depan dengan posisi kaki terbuka, bisa tidur badan ke depan rata. Kemarin kita disuruh begitu. Bukanya udah gak bisa lebar, begitu disuruh begini. Umur bertambah, fisik berkurang. Suka gak suka? Anda bisa botox, Anda bisa operasi, tempel sana, tarik, sedot, ini itu. Fisikmu pasti melemah. Jadi, kalau kita ngerti waktu kita di dunia ini terbatas, kita harusnya gak buang waktu. Kita pakai tiap waktu kita untuk sesuatu yang berguna buat masa depan. Udah mulai mikir hari tua belum?
yang umur 40-an. Kalau saya udah mikir, oh nggak apa-apa punya anak banyak-banyak, ntar anak yang ngurus. Mentalitas apa seperti itu? Orang tua, kata firman Tuhan, yang mengumpulkan harta buat anak, bukan anak buat orang tua. Jadi saya sama Jojo udah siap-siap. One day anak-anak gak ada, bangun hidup mereka masing-masing, kami gak perlu ngemis sama mereka. We are enough. Makan nasi bungkus berdua masih bisa, ya sayang? Ingat, coba Anda umur berapa hari ini? Kalau Anda mau merenung dalam-dalam ayat ini, Anda akan ngerti. Gue udah umur berapa sekarang? Masa umur 25 masih minta duit sama mama? Masa umur 28 masih gak kerja? Harus ngitung umur. Jangan pernah bilang sama anak muda, masa depan kamu masih panjang. Dia gak akan jadi bijaksana. Ketika Anda bilang masa depan itu panjang, Anda gak akan mulai ngitung apa yang harus Anda buat 5 tahun ke depan. Anda jadi gak mikir apa yang saya harus bangun 10 tahun ke depan. Tangan pengharapan gak akan ada hari ini kalau tidak dibangun 16 tahun lalu. Untuk bangun sesuatu butuh waktu. Coba renungkan. Amsal 22 ayat 8 bilang gini. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Anda kalau nggak mau menuai bencana, hari ini Anda kerja jangan curang. Supaya di masa depan Anda nggak menuai bencana. Bijaksana apa yang Anda kerjakan hari ini. Mikir baik-baik apakah yang Anda kerjakan hari ini berguna untuk masa depan. Ayub 4 ayat 8. Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Anda mau gak punya masa depan yang baik? Angkat tangan yang pengen punya masa depan yang baik. Yang pengen punya masa tua yang baik. Baca firman ini dan renungkan dalam-dalam. Orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Berarti Anda harus periksa, apakah hari ini Anda jahat sama orang? Jahat gak sama temen? Jahat gak sama anak cucu mantu? Jahat gak sama tetangga? Anda harus pikirin, apakah aku bikin orang lain susah? Menabur kesusahan gak? Karena hati-hati, kita akan menuai. Cara kita merenung dalam tempat-tempat sunyi seperti ini. Ambil firman Tuhan dan mulai renungkan apa yang kita lakukan. Hati-hati. Waktu Anda merenung, apakah membangun masa depan yang baik? Apakah berdampak baik buat orang lain? Apakah berguna buat masa tua? Dengan punya waktu tenang, Anda punya waktu untuk evaluasi diri dan memutuskan langkah ke depan untuk memperbaiki diri. Satu lagi, Amsal 28 ayat 19. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Baca ayat ini baik-baik, coba renungkan. Coba belajar merenung. Siapa yang mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Artinya apa? Orang yang rajin bekerja akan kenyang dengan makanan. Dia gak akan pernah berkekurangan, katakan amin. Siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Artinya apa? Orang yang menghambur-hamburkan uang hanya untuk mengejar barang yang sia-sia. Apa itu barang yang sia-sia? Dipimpin oleh tren, brand. Lagi trennya apa nih sekarang nih? Handphone baru keluar, beli. Saya selalu bilang sama suami saya, jangan beli handphone itu waktu baru keluar.
tunggu aja sampai yang berikutnya keluar, itu turun harganya. Kita harus cerdas, jangan dipimpin tren. Dari dulu, dari sangat muda, saya nggak pernah ikut-ikutan tren. Saya punya insting suka apa. Saya kasih contoh. Beberapa waktu lalu, tiba-tiba saya suka pakai celana kargo. Lagi hobi gitu. Saya cari di toko ini, cari di toko. Kok nggak ada yang jual celana kargo? Sampai saya nemu di satu toko, biar mahal saya beli, saking pengen gitu. Tiba-tiba, jadi boom. Semua brand bikin celana kargo. Kemudian satu kali, saya lagi demen warna biru keungu-unguan waktu itu. Saya lagi demen, tiba-tiba nggak tahu ada insting. Tiba-tiba saya lihat di toko-toko displaynya ungu. Jadi saya ketawa gitu. Kok bisa ya apa yang saya lagi suka itu muncul jadi tren. Saya belajar bahwa harusnya kita jangan dipimpin tren, kita jadi trendsetter. Satu kali saya lagi demen keriting. Kenapa? Karena saya malas ngeblow, capek. Suamiku kan sukanya rambutku rapi, jadi ngeblow terus pegel banget gitu. Saya keriting aja, basah-basah saya kasih wax gitu, deg, gitu, bagus rambutnya. Sampai saya ke luar negeri pun sampai ada yang nanya, "Where did you do your perm? It looks so good," gitu. Nah, saya pelayanan kemana-mana, tiba-tiba ibu-ibu pada keriting. Sampai ada yang bilang gini, "Ih, rambutku kayak Ibu Heni," gitu. Saya ketawa-ketawa. Dari situ saya mulai ngerti. Kita harusnya nggak perlu ikut-ikutan brand, nggak perlu ikut-ikutan tren. Kita jadi trendsetter. Lebih ngirit, gak usah ke salon. Sekali keriting, keren terus. Ini cuma contoh-contoh biasa, tapi saya kasih tahu, saya kenapa nggak branded minded. Saya orang yang nggak dipimpin brand. Karena saya merasa itu buang-buang uang. Kalau kita pas butuh, ya kita cari yang kualitasnya bagus, lagi sale kita beli. Tapi saya nggak pernah punya urge, keinginan. Oh, harus punya tas misalnya Chanel gitu. Saya nggak punya. Harus punya sepatu LV gitu. Nggak pernah saya kepengen gitu, nggak pernah. Saya percaya orang yang hidupnya dipimpin tren sama brand akan jadi boros. Hutang kartu kredit, cicil-cicil, pinjam online demi gaya, demi gengsi. Apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan, siapa yang mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Kita harus bijaksana ngelola keuangan. Jangan sampai gaya kita miskin. Makan ngirit-ngirit Indomie terus, yang penting branded. Buat apa? Saya nggak brand tuh, dari baju saya nggak ada yang brand. Anda tanya saya ini 100.000 aja. Tapi kenapa bagus? Karena saya percaya diri, itu kuncinya. Bahwa saya pakai apa orang bilang bagus. Jadi orang tanya, ini Bu Heni bikin? Enggak, ini beli. Listen, kita belajar ngerenung, kita lihat, ayo sekarang yang punya banyak utang, khususnya pinjol, ibu-ibu khususnya. Aduh, saya sedih banget lihat anak Tuhan banyak yang ngutang. Coba renungkan, bagaimana cara kamu ngelola keuangan? Apa yang bikin kamu boros sampai harus hutang? Apa yang bikin kamu gesek kartu kredit begitu banyak? Kalau Anda punya uang berlimpah silakan, be my guest. Tapi kalau Anda sampai harus sengsara, Anda harus ambil waktu merenung dalam-dalam dan mulai berpikir, apa yang harus berubah? Langkah apa yang harus Anda ambil untuk perbaikan-perbaikan ke depan? Kalau Yesus saja butuh tempat sunyi untuk istirahat dan berdoa, apalagi kita. Rumah tangga yang bermasalah. Kenapa berantem terus? Salahnya di mana? Saya mau akhiri. Saya sama suami pernah ada di satu titik di mana kami berantem tuh gak ada berhenti.
karakter beda, sudut pandang beda. Nggak tahu, ciong banget saya sama dia. Tetapi satu kali saya ngambil keputusan, jangan banyak omong, diam. Kadang-kadang kita nih terlalu banyak omong, makanya masalah nggak selesai. Coba diam. Saya mulai merenung. Waktu kapan ya kita mulai ribut itu ya? Masalahnya di mana ya? Saya mulai mikir. Roh Kudus mulai menyadarkan saya. Waktu kita ambil waktu tenang, waktu kita diam, ini yang jadi kunci perubahan kita. Kita mengizinkan Roh Allah bicara buat kita. Nanti ibadah jam 1 saya akan kupas tentang waktu tenang ini di mana kita bisa mendengar Tuhan. Kita mengizinkan bukan kita yang bicara, tapi Roh Tuhan di dalam kita yang menuntun kita. Karena itu kita butuh waktu tenang. Kita bisa berdoa dan minta hikmat sama Tuhan. Tuhan bisa ngajarin kita banyak hal. Kalau suami yang marahin kita, kamu begini-begini, kita gak akan berubah. Coba istri yang marah-marahin suami. Ada di sini suami yang dimarahin istri berubah? Ada di sini yang karena takut istri berubah? Berubahnya cuma di depan istri, saya yakin. Tapi sekali kita dikasih tahu sama Roh Kudus, itu kita langsung berubah. Saya disadarkan sama Tuhan. Coba kamu jadi istri, diam, jangan bantah. Coba mulai prioritasin kasih waktu buat suami. Keluarga lebih penting, family first priority. Roh Kudus mulai ngajarin saya. Apa artinya semua yang kamu bangun kalau rumah tangga kamu gak happy. Kalau Anda dengar khotbah-khotbah saya, sebenarnya itu pelajaran dari Roh Kudus buat saya pribadi. Mari ambil waktu untuk diam. Anda harus punya waktu-waktu sunyi supaya Anda bisa evaluasi diri. Yang mau katakan amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, tolong kami supaya kami jadi orang-orang yang bijaksana untuk mengevaluasi kesalahan dan mulai buat keputusan untuk perubahan dan mulai ambil keputusan untuk langkah-langkah yang baik ke depan. Berdoa Roh Kudus, Engkau yang menuntun kami di waktu-waktu sunyi di mana kami dengan Tuhan saja. Ajari kami Tuhan, karena Roh Kudus Engkau setia. Engkau yang mengajari kami segala sesuatu. Tolong kami Tuhan, untuk gak selalu cari kerumunan orang banyak, gak selalu cari teman, tapi kami punya waktu-waktu sendiri dengan Tuhan di mana kami bisa berdoa dan menyadari kesalahan kami. Makasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Jadilah pemenang, Tuhan berkati. Have a blessed week.